Yaitu membelanjakan harta benda, mentasarufkan harta benda ila wujudil masalih, untuk hal-hal yang mengandung kemaslahatan. Jadi yang dikatakan dengan infak adalah mentasarufkan harta untuk hal-hal yang maslahat, untuk hal-hal yang baik. Jadi infak itu lebih luas pengertiannya daripada zakat, daripada sedekah, daripada hibah, daripada hadiah. Jadi mencakup semuanya. Falidzalika la yuqalu fil hudayi innahu mufid, maka tidak bisa dikatakan orang-orang yang menghabur-haburkan hartanya sebagai orang yang infak. Jadi orang yang menghaburkan hartanya tidak bisa dikatakan dengan munfik, karena munfik itu adalah orang yang menafkahkan hartanya untuk hal-hal yang baik, mentasarufkan hartanya untuk keluarganya, termasuk mentasarufkan hartanya untuk haji, mentasarufkan hartanya untuk umrah, mentasarufkan hartanya untuk zakat. Ini juga dikatakan dengan infak secara umum. Sedangkan yang dikatakan sedekah, menurut Syekh Abdul Rauf Al-Manabi, beliau mengatakan ma yukhrijuhul insan mimalihi ala wajhil qurbah. Yang dikatakan dengan sedekah adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atas dasar mendekatkan diri kepada Allah. Jadi lebih spesifik lagi daripada infak tadi. Jadi kalau sedekah itu ada tujuan taqarrub ila Allah, tujuan karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicontohkan zakati seperti halnya zakat. Zakat juga masuk kategori sedekah. Lakinnya sedekah bil asli tuqadu lil mutawwi. Tetapi kalau sedekah ini pada dasarnya untuk orang yang menafkahkan hartanya dalam hal sunatan. Jadi sedekah yang bukan wajib. Jadi kalau sedekah untuk hal-hal yang disunatkan, ngasih ke temannya, ngasih ke tetangganya, bukan karena kewajiban. Wazakatu lil wajib, sedangkan zakat ini adalah untuk sedekah yang wajib. Jadi bedanya antara infak, sedekah dan zakat. Kalau zakat itu untuk sedekah yang wajib, namanya zakat. Kalau sedekah adalah untuk sesuatu yang disunatkan. Sedangkan zakat adalah ismun liqadarin. Ismun liqadarin makhsusin mimalin makhsusin yajibu sarfuhu li asnafin makhsusah. Yaitu sebuah nama untuk menyebut kadar harta tertentu yang diambil dari harta yang tertentu pula, yang wajib ditasarufkan untuk golongan-golongan yang tertentu, yang ada 8. Itu namanya zakat. Lah antara zakat dengan sedekah dalam pentasarufannya
Ini kalau sedekah lebih baik disamarkan, tidak diterangkan, tidak diperlihatkan. Ini lebih baik, kecuali untuk memotivasi orang lain. Diumumkan misalnya Pak Agus nyumbang masjid 100 juta, supaya pas yang lain itu tergugah, nih kok Pak Agus saja 100 juta, masa saya ini nggak bisa. Nah, itu namanya memotivasi yang lain. Tapi kalau nggak ada unsur memotivasi yang lain, maka al-iflah ini lebih utama. Ala anna al-iflah bis shadaqati taqalu afdal. Sesungguhnya menyamarkan di dalam sedekah sunnah itu lebih utama daripada mengiklankan, daripada memperlihatkan di depan umum. Sedangkan wal iklana bis shadaqatil fardhi, sedangkan dalam sedekah wajib yaitu zakat, yang lebih baik itu jangan sembunyi-sembunyi kalau ngasih, tapi yang lebih baik adalah al-iklan, jadi diperlihatkan. Kenapa? Karena supaya tidak timbul fitnah, tidak timbul prasangka kalau dia tidak mengeluarkan zakat hartanya. Dia kaya nggak mengeluarkan zakat, padahal dikeluarkan pada malam hari dia mengeluarkannya, nggak ada yang tahu. Nah, akhirnya timbul prasangka buruk dari orang lain. Makanya lebih baik diiklankan, diperlihatkan. Kemudian yang ketiga adalah hadiah. Rasulullah memotivasi untuk saling memberi hadiah. Tahadu, salinglah memberi hadiah. Tahabu, maka kalian akan saling menyayangi, saling mencintai, saling mengasihi antara satu dengan yang lainnya dengan saling memberi parcel, memberi hadiah. Apalagi ini di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, yang pahalanya luar biasa. Yang dikatakan dengan hadiah adalah tamliku ma yahmilu ghaliban, bila iwadin ilal muhda ilaih ikraman. Jadi yang dikatakan dengan hadiah itu menyerahkan hak milik harta benda tanpa ganti rugi, tanpa imbal balik. Jangan ngasih hadiah supaya dihormati, supaya tidak berani. Nah, itu nggak boleh. Harus tujuannya adalah ikroman, karena memuliakan kepada orang yang diberi hadiah, bukan untuk ikroman lil muhti, bukan ikroman kepada orang yang memberi hadiah, tapi tujuannya adalah ikroman ilal muhda ilaih, memuliakan kepada orang yang diberi hadiah. Yang sehingga Al-Imam Al-Ghazali memberikan petunjuk bagi al-muhdi, bagi pemberi hadiah, supaya hadiahnya benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa adabul muhdi ru'yatul fadli lil muhdailaih. Yang pertama, adabnya kalau kita memberi kepada orang lain adalah memandang utama kepada orang yang diberi. Jadi orang yang dikasih dipandang lebih, oh luar biasa, dia tukang sampah. Tidak semua orang bisa melakukan hal tersebut. Dia nyapu luar biasa nyapunya. Jangan dia cuma tukang sapu, saya kasih kasihan. Jangan, harus pandang
bahwa dia adalah orang yang lebih utama daripada kita yang memberi hadiah. Jangan diremehkan orang yang kita kasih hadiah. Etika yang kedua, wa idharus surur bil qabuli minhu, merasa bahagia ketika memberikan hadiah kepada orang lain. Kenapa? Karena kita telah menitipkan pahala yang luar biasa kepada orang tersebut ini tanpa ongkos kirim. Beda dengan kita pesen ke Shopee pasti ada ongkos kirimnya. Nah, kita ini nitip barang pada orang, nitip pahala pada orang lain tanpa dia minta ongkos kirim kepada kita. Sehingga kita harus bahagia ketika kita mengasihkan sesuatu kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, wasyukru 'inda ru'yatil muhda ilaih, bersyukur ketika melihat ada orang yang akan diberi hadiah. Jadi senang dan syukur ketika ada orang yang mau menerima hadiah dari kita. Yang keempat, wal istiqlal laha wa ikasrat, tanpa pamrih. Jangan ngasih supaya dia hormat kepada saya, nggak boleh. Ngasih supaya dia tunduk kepada saya, nggak boleh. Harus tanpa pamrih. Ngasih harus istiqlal, tanpa ada pamrih. Kemudian yang selanjutnya adalah fidyah. Yang dikatakan dengan fidyah adalah sejumlah harta benda dalam kadar tertentu yang wajib diberikan kepada fakir miskin. Jadi kalau fidyah jangan dikasihkan ke orang yang kaya, jangan dikasihkan ke sabilillah, jangan dikasihkan ke musafir yang kaya, tapi dikasihkan ke fakir miskin. Jadi harus dipisah. Oh, ini zakat mal, ini zakat fitrah, oh ini fidyah, ini sedekah, ini infak, ini wakaf. Harus dipisah sebagai amil, jangan dicampur. Karena fidyah ini adalah masrofnya adalah fakir miskin. Jadi sejumlah harta benda dalam kadar tertentu, yaitu 1 mud, yang wajib diberikan kepada fakir miskin sebagai ganti ibadah yang telah ditinggalkan. Siapa saja yang wajib bayar fidyah? Pertama adalah orang yang sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Nah, maka dia membayar fidyah. Beda kalau sakitnya masih bisa sembuh, ya jangan bayar fidyah, kodok nanti setelah Ramadan. Jadi yang membayar fidyah itu orang yang sakit yang sudah tidak ada harapan sembuh, sudah tergeletak dia di tempat tidur, sudah tidak bisa apa-apa. Yang kedua adalah orang yang sangat tua renta, al-ajuz, asyikh wal ajuz, orang yang sudah tua renta, aki-aki, nini-nini, yang sudah tidak kuat puasa, maka supaya bayar fidyah. Berapa fidyah itu? Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 6,75 on, sekitar 7 on satu harinya. Yang ketiga adalah orang yang hamil dan menyusui, yang dia khawatir atas bayinya saja. Jadi kalau khawatir dirinya sendiri, ya, maka tidak wajib fidyah, tapi qadha. Juga kalau khawatir akan dirinya dan bayinya, juga tidak fidyah, tapi qadha saja. Tapi kalau khawatirnya hanya kepada bayinya, ini kalau dia puasa kemungkinan bisa keguguran misalnya. Kalau puasa bisa kekurangan air susunya, nah, maka dia wajib fidyah
fidyah saja tidak kodok. Nah ini yang kadang salah pemahaman. Jadi selain daripada bayar fidyah bagi ibu hamil, ibu menyusui yang khawatir atas bayinya, selain fidyah juga wajib kodok. Nah ini. Kemudian yang terakhir adalah orang yang memiliki hutang puasa Ramadan sampai Ramadan lagi belum diqadha. Nah ini. Jadi wasani al-iftar ma'a takhiril qadha. Orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan kemudian dia mengakhirkan qadha sampai dengan Ramadan selanjutnya ini. Maka yang kali ini beserta dia mampu kalau qadha, tapi dia santai kapan-kapan sajalah, masih muda misalnya. Padahal sudah sampai Ramadan ini, kemarin belum diqadha hatta ya'tiya Ramadan akhir, sehingga Ramadan yang lain sudah datang, dia belum mengqadha. Maka dia wajib membayar fidyah setiap hari yang menjadi hutangnya puasa tersebut. Karena ada hadis riwayat Ad-Darqutni wal Baihaqi, man adraka Ramadan, barang siapa menjumpai bulan Ramadan fa'aftara, kemudian dia tidak berpuasa limaradin karena sakit, summa soha, kemudian sudah sehat ini, walam yaqtihi, sedangkan dia tidak mau mengqadhanya, hatta adraka Ramadan akhir, sehingga dia menjumpai Ramadan yang selanjutnya, Ramadan yang lain, maka soma alladzi adrakahu, maka supaya dia puasa di bulan Ramadan ini. Setelah bulan Syawal, summa yaqdima alaih, kemudian dia wajib mengqadha puasa yang kemarin ditinggalkan, belum diqadha pada tahun yang kemarin. Summa yut'imu an kulli yawmin miskinan, kemudian supaya memberi makan fakir miskin, yaitu satu hari yang ditinggalkan satu mud. Nah, 7 on. Ini kadang yang sering lupa, tidak disampaikan, dan juga sering ditinggalkan. Selain qadha juga wajib fidyah bagi orang yang mengakhirkan qadha Ramadan sampai Ramadan yang lain. Kalau Ramadan lagi, maka menjadi double. 3 kali Ramadan ya bertambah, 3 kali dikalikan, satu mud kali berapa? Sekilas tentang infak, sedekah, zakat dan fidyah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi